Sebelumnya Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya Tiang mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman KBS atau Komunitas Belajar Sekolah SMP Swastika Jaya, atau yang disingkat dengan Swastika Jaya, yang dimana di hari ini Tiang akan melaksanakan RTL, yang dimana rencana tindak lanjut. Ya. Kenapa Tiang memakai permainan tradisional? Sebelumnya untuk rencana tindak lanjut di SMP Swastika Kapal itu perbingungannya sudah diadakan, yaitu ada literasi, ada makan sehat, dan senam sehat. Ya, dimana di sini Tiang memakai konsep yaitu adalah per semester. Yang masukkan untuk permainan tradisional Tiang akan masukkan di semesteran. Setelah ulang umum ada kegiatan yang masih ada bisa dilakukan ke sana, dan masukkan permainan tradisional ke sana. Kenapa Tiang memakai permainan tradisional? Ya, kita lihat dari anak-anak yang Pak semua itu juga sudah tahu permainan tradisional di sini. Mungkin ya anak-anak itu sampai dia tidak mengenal apa sih permainan tradisional itu. Ya, yang dia tahu cuma permainan ada di HP saja, yaitu game online. Ya, kita di sini sebagai guru memperkenalkan apa saja yang dinamakan permainan tradisional. Di sini sudah dijelaskan permainan tradisional warisan budaya yang harus dijaga. Oke. Untuk konsep yang pakai permainan tradisional di sini adalah menghadang atau main galau-galau. Ya, ini juga yang sudah sepakati untuk anak-anak juga. Ya. Ya, sedikit informasi juga, Bapak Ibu juga sudah tahu permainan hadang itu seperti apa, yaitu dinamakan bobak sodor. Ya, permainan tim kooperatif yang menyenangkan dan bersifat tradisional. Dalam permainan ini, dua tim saling bersaing. Tujuan masing-masing tim adalah melewati garis tanpa sentuhan. Seperti gambar yang sudah jelas di sana, ya, yang dimana ada menjadi penjaga satu dan pemain lagi satu itu melewati dari tim penjaga supaya dia tidak tersentuh. Ya. Lanjut ke latar belakang sekarang. Latar belakang yang dimana peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Ya, yang kita tahu di sini internet sudah luas sekali. Ya, bahkan SD pun anak sudah tahu sudah memegang HP untuk menonton atau apa, ya. Jadinya dia belum langsung kita dulu. Kalau kita dulu HP tidak punya, ya otomatis ya kita bersama teman-teman itu adalah pasti permainan tradisional yang kita mainkan setiap hari. Ya, sebagai informasi, ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang atau menggantikan nilai-nilai tradisi lokal yang ada. Yang dimaksud di sini adalah karena dari informasi yang didapat anak-anak itu belum tentu real, takutnya informasi yang dari luar, nah itu masuk ke dalam lingkungan dia mereka. Ya. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Ya, Pijat Solker merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran Pijaskas dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Lanjut, tujuan program yang saya buat di sini adalah sudah pasti itu adalah melatih konsentrasi anak dan
latih juga kesehatan dan kebugaran jasmani anak. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Nomor 2, melestarikan permainan tradisional. Yang nomor 3, membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Dan yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Selanjutnya itu adalah pencapaian yang diharapkan, diharapkan oleh guru untuk siswanya. Itu pertama adalah pengenalan, yang dimana aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif di dalam permainan tradisional. Yang kedua, eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik yang akan dilaksanakan. Yang nomor 3, proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar peserta didik. Berikutnya, struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional galo-galo atau mengadang. Yang kedua, murid yang terlibat adalah kelas 7, baik laki-laki maupun perempuan. Berikutnya, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Yang nomor 4, KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar sekolah SMP Swastika Kapal, yang terdiri dari beberapa guru apel dan wali kelas dalam pengarahan. Dalam pengarahan yang maksud di sini adalah pengarahan permainan apa saja yang kita akan berikan kepada anak. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Yang dimana di sini semua kita berikan kepada peserta didik tersebut. Mungkin dari perencanaan pembuatan permainan, peserta siapa, juri siapa, sporternya siapa. Kita semua kasih dia anak-anak tersebut belajar membuat suatu pertandingan. Kapasitas yang dimiliki, yaitu SMP Swastika. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang nomor 2, murid yang berjumlah kelas 7-nya 53 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial dan penonton. Berikutnya, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas di halaman sekolah kita. Dibagi menjadi dua lapangan atau gala-gala ladang. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik juga. Untuk rencana dan evaluasi kita sebagai guru adalah evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara. Yang kedua, mendokumentasikan proses kegiatan bermain murid berupa video dan foto. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan kerjasama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Yang terakhir itu adalah kemungkinan tantangan yang kita hadapi di lapangan. Yang pertama, cuaca. Bagaimana kondisi cuaca, mungkin panas ataupun hujan. Kegiatan dapat ditunda atau digantikan di hari lain. Kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas itu sudah biasa. Yang ketiga, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Kita bisa nanti seperti apa, kita bisa lagi rapatkan lagi. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap murid. Ujung adalah terima kasih atau bahasa Inggrisnya thank you. Itu tadi rencana tindak lanjut dari Swastika Jaya atau
atau KBS dari Pasca Jaya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Ya, di sini yang pakai seperti yang bilang tadi itu adalah kegiatan dalam semesteran. Yang dimana di dalam per minggu juga kita sudah tahu ya tetap aktif di dalam yang pertama makan sehat, kan benar Pak ya, makan sehat, senam sehat, dan ini satu literasinya sudah jalan, per minggunya tetap berjalan. Yang di sini sebagai guru olahraga yang ngambil yaitu adalah permainan tradisional untuk semesteran. Ini program ya. Itu tadi sedikit ulasan dari saya untuk rencana tindak lanjut gimana caranya kita sebagai guru ya untuk mencerdaskan anak-anak kita juga semua dan untuk melatih keterampilan anak-anak. Dan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan, ya silakan Bu Juni. Ya, mungkin sedikit Pak D ini sudah bagus sekali penyampaiannya dan programnya juga sudah bagus. Tetapi di sini mungkin bisa ditambahkan pada tujuan di mana ini adalah menumbuhkan suatu kebiasaan baru sehingga bisa mengurangi pemakaian gadget dalam permainan. Oh ya bisa. Ya, nanti yang Mungkin bisa dimasukkan di situ jadi untuk menumbuhkan suatu kebiasaan baru. Ya, Dan mengurangi tidak terlalu sering penggunaan bermain gadget. gadget. Ya. Terima kasih ya Bu Junia untuk tambahannya. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan lagi yang kami persilakan. Ya, Pak Made, Darmo silakan. Ya, terima kasih Pak Robi. Tadi yang sudah lihat presentasinya tadi yang kira cukup bagus ya. Cuman di sini tadi saya sempat dengar program ini program semester. Ya, Ya, kalau bisa kita lakukan tiap bulan. Nah, kalau misalnya karena dari yang lihat itu kayaknya anak-anak itu sudah tidak tahu apa itu permainan nasional ya. Dan jenis-jenisnya pun kayaknya mereka kurang ya, karena mungkin mereka asik bermain gadget ya. Kalau bisa tiap bulan. setiap bulan ya. Nah, kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ya. Ya sampai sini gimana untuk teman-teman lain, apakah kalau kita setiap bulan pengenalan permainan tradisional apakah bisa jalan nanti atau gimana? Kita sekarang rembukan sama teman-teman. Kalau bisa mungkin setiap bulan di minggu terakhir mungkin di hari Sabtu, mungkin 1 bulan mungkin 1 permainan. Oh, bisa. Nah, itu yang pertama. Sangat bagus sekali itu. Kedua, tadi yang lihat di struktur program, nah, murid yang terlibat kelas 7 baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau bisa mungkin kita pakai semua siswa. Semua tingkat ya. Ya, Ilmu saya lah. Ya, kalau bisa. Mungkin itu saja tambahan dari Kian. Namanya sangat bagus sekali. Oke, terima kasih. Berarti kita adakan itu setiap bulan Kalau di bisa. akhir bulan. Ya. Bulan, ya. Sambil di hari Sabtu ya. Ya. Kita nanti semua yang dilibatkan tidak ada kelas 7. Kita bisa libatkan semua siswa. Ya, Siswa ini bisa diganti. Ya. Ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain mungkin ada tambahan lagi. Mungkin dari presentasi saya itu kurang jelas bagaimana. Silakan. Ini saya kira sudah cukup Pak Made, bagus sekali. Sudah cukup ya. Nanti gimana caranya nanti kita sama-sama ya sambil belajar, sambil gimana caranya nanti kedepannya untuk menerapkan supaya permainan tradisional ini bisa nanti kembali lagi ya seperti dulu. Kita tahu dari zaman sekarang anak-anak itu malah tidak tahu permainan tradisional itu apa saja. Dan mungkin seperti Bapak Made bilang tadi, setiap bulan kita masukkan supaya nanti permainan tradisional itu kan banyak. Bisa nanti yang pertama mungkin main kayak tadi ya main adangnya. Yang kedua mungkin bisa main miong-miong atau kucing-kucingan ya.
mungkin nanti setelah itu ya, masih banyak lagi. Nanti kita bisa remukan lagi apa saja yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Ya, itu saja. Kalau tidak akan ada penambahan dari yang cukup sekian ya. Dan yang juga mengucapkan terima kasih kembali untuk rekan-rekan guru, Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir dalam komunitas belajar swasta Jaya Jaya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Ya. Akhir kata, yang mengucapkan terima kasih. Om Santi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya.